Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini fasilitator saya Bapak Nur Muhammad, beliau orang Madura, Sumeneb. Kemudian ini pengajar praktik saya, beliau Bapak Ikhwanul Imam Mukhlis Syafi'i, guru SMA Negeri 3, dan saya sendiri. Modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, dengan semboyannya, Ingalso Sungtulodo, Imatyo Mangunkaso Tuturi Handayani. Nah, ini profilnya. Beliau lahir tanggal 2 Mei 1889. Hari lahir beliau kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian wafat 26 Mei dalam usia 70 tahun. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryadingrat. Nah, ini tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ternyata bukan mencetak orang jadi dokter, mencetak orang jadi pengusaha, itu enggak. Itu hanya penyekatan ya. Tujuan pendidikan yang pertama disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun, seperti anak ini ya. Anak ini dituntun ibunya, tapi potensi dia berjalan bukan karena ibunya ya. Potensi dia berjalan itu sudah kodrat, sudah ada, tapi ibunya menuntun supaya apa? Mungkin supaya selamat, supaya tidak kejeglong, atau supaya tidak jatuh. Jadi ibaratnya kita sebagai pendidik itu adalah menuntun anak yang masuk ke sekolahan kita. Supaya apa? Supaya anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai pribadi, sebagai individu, maupun dia sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak boleh mengalienasi seseorang. Orang itu dia tidak boleh terpisah dari masyarakat, harus menyatu. Guru juga diibaratkan sebagai seorang petani. Di sini ada gabah ya. Kemudian petani menyiapkan lahan, menanam. Kemudian ternyata banyak gulma yang muncul. Nah, bagaimana supaya pendidik bisa mencapai tahap terakhir, yaitu bisa panen? Artinya ini ibaratnya adalah murid yang masuk ke kita, masuk ke sekolahan kita, kemudian kita membuat lahan, kemudian merawatnya, itu ada di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi lingkungan sekolah kita adalah tempat benih-benih itu tumbuh. Sehingga Ki Hajar Dewantoro juga menyebutkan bahwa sekolah adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi yang kita garap itu makhluk hidup. Pekerjaan kita beda dengan pegawai administrasi. Beda karena pegawai administrasi adalah kertas, yang kita hadapi adalah manusia utuh, ada jiwa, ada raga, ada perasaan. Nah, itu yang kita garap. Kemudian ini proses. Tulisannya jadi banget. Saya nggak bisa baca. Ya, nah ini siswa masuklah ke sekolahan kita. Di sini kita sebagai lembaga pendidikan SMP Negeri 1 Adibala, kita juga nggak bisa terpisah dari Tripusat. Tripusat yang bertanggung jawab terhadap pendidikan bukan hanya kita, ya. Kita kan menerima anak orang. Anak orang itu kan berasal dari keluarga, di mana dia punya pendidikan keluarga. Kemudian di mana dia berada. Kita bukan satu-satunya penanggung jawab pendidikan, ya. Cuma kita berperan aktif terhadap pembentukan karakter anak. Kemudian kita mengolah di sini proses. Nah, proses pengolahan di sini ada 3 prinsip trikon, 3 kalimat yang diawali dengan kon, ya. Ya, ini trikon. Pertama kontinuitas, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris. Ini prinsipnya nanti saya buka di slide berikutnya. Kemudian ini tujuannya untuk merdeka belajar. Merdeka belajar ditopang dengan profil pelajar Pancasila. Sudah beberapa tercetak profil pelajar Pancasila. Kemudian berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian lahirlah profil pelajar
Pancasila tujuan endingnya ya. Cara mengembangkan sekolah atau pendidikan dengan asas trikon. Yang pertama itu continue itu terus menerus berkesinambungan. Setiap proses pendidikan itu terus menerus tidak terjeda, kemudian dievaluasi ini demi perbaikan. Kemudian pendidikan juga harus konvergen, bisa mengambil dari luar. Seperti Ki Hajar Dewantoro juga mengambil pemikiran-pemikiran orang dari luar. Tidak semua barat itu jelek, ya. Tidak semua barat itu jelek. Jangan langsung pikiran barat. Nah, kita banyak juga mengambil itu. Nah, yang terakhir adalah konsentris. Apapun yang ada di luar kita, apalagi di era sekarang, tidak bisa menolak kita ya. Kita itu di era digital, nggak bisa menolak pengaruh dari luar. Cuma kemudian diingatkan lagi dengan konsentris. Kita ada filter terhadap apa yang kita terima, harus tetap berpusat pada karakter dan budaya sendiri. Jadi tahu diri, oh ya saya orang Indonesia. Oke lah, banyak teori, banyak apa yang saya pelajari, tapi saya tetap punya prinsip. Semuanya saya pelajari tapi disaring. Ya, ini yang prinsip trikon. Untuk sosialisasi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro sudah sampai seperti itu. Kemudian masuk ke modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah budaya yang ingin kita capai, minimal diri sendiri, kemudian lingkup yang lebih luas, komunitas, lebih luas lagi sekolah, lebih luas lagi mungkin teman-teman di luar komunitas kita. Kita awali dari dalam kelas dulu, karena kita berinteraksinya dengan anak adalah di dalam kelas. Di dalam kelas kita membuat kesepakatan kelas yang efektif. Kemudian budaya positif juga bisa dicapai dari posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, dengan penerapan disiplin positif di kelas. Jadi dimulai dari dalam kelas, dari lingkaran kecil dulu. Sebelum sekolah ini menjadi sekolah yang religius, misalnya seperti itu, sekolah yang bersih, maka semuanya harus tertanam di dalam kelas dulu, karena orang-orangnya akan keluar dari kelas, muridnya, ya. Yang pertama, kesepakatan kelas yang efektif. Nah, kesepakatan kelas adalah sebagai salah satu langkah dalam menerapkan budaya disiplin positif. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan, ya. Jadi kalau kita belajar jangan suka menekan. Semua orang yang ditekan nggak akan suka ya, ditindas nggak akan suka, karena sama aja dengan dijajah, ya. Karena kita tadi ingat lagi bahwa yang kita garap adalah makhluk hidup, walaupun bocah cilik, ya. Jangan menyepelekan, bocah cilik semau saya ngomongnya, jangan seperti itu. Tidak tertekan artinya merdeka belajar. Merdeka belajar mengamanatkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia, tidak pada kemampuan kognitif saja. Kognitif itu berarti otak saja ya, kognitif. Padahal kita memberikan pendidikan itu yang digarap tidak hanya kemampuan kognitif saja, pendidikan itu harus holistik, ya. Holistik menyentuh semua potensi yang dimiliki anak, holistik. Jangan bocah kayak orang pintar karena orang bisa integral misalnya seperti itu. Kemudian halo saya sih tanpa mic juga bisa. Saya halo
Eh, Tadi kita harus holistik ya. Saya pernah membaca ini pada saat saya SMA. Ada orang di sekolah, di perpustakaan saya baca itu tentang pasar loak otak. Ya, di sana ada dua otak Indonesia, orang Indonesia yang sudah meninggal dan otak orang Jepang. Yang otak orang Jepang murah harganya di loakan. Yang otak orang Indonesia mahal sekali. Nah, pada saat pembeli bertanya kenapa otak orang Indonesia mahal sekali, otak orang Jepang murah. Otaknya orang Jepang itu sudah rusak karena dipakai terus berpikir. Otaknya orang Indonesia masih utuh karena jarang dipakai berpikir. Walaupun itu anekdot, tapi sangat mengena di saya saat itu. Ini adalah sebuah satir atau sindiran bahwa otak kita jarang dipakai. Dan itu membekas sampai sekarang. Walaupun anekdot dipotongkan orang yang mungkin sudah orang tua. Oh ternyata seperti itu ya, hanya sindiran tapi betul-betul menampar. Itu kemudian ada anekdot di sekolah binatang ya. Sekolah binatang ada kera, ada harimau, ada ikan. Ujiannya semuanya sama. Ujian berenang. Karena kamu harus bisa berenang. Kemudian harimau harus bisa berenang. Semuanya dengan ujian yang sama. Padahal dengan kodrat yang berbeda-beda. Kita pun harus seperti itu, memandang anak dengan keunikannya masing-masing. Dalam Merdeka Belajar, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat artinya ketika lulus bukan berarti berhenti belajar. Sepanjang hayat terus belajar. Bahkan di hadis apa ya? Banyak belajar dari Imam Mahdi ilalah, dari buayan sampai liang lahat. Jadi sebelum mati ya belajar, ya. Jadi jangan berhenti belajar, terus menerus. Bahkan orang yang terus belajar itu akan mencegah terjadinya kepikunan. Yo, yang tua itu jangan kalau ingin tidak cuma pikun terus belajar membaca. Nanti kalau pikun cucunya bingung. Kok sih sama? Aku kok cucumu terus cucumu anaknya sama, kan gitu ya supaya tidak pikun. Di sini diperkenalkan dengan Merdeka Belajar adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 profil. Profil yang pertama tetap. Ini menyangkut tentang ketuhanan, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, sudah mendunia berarti ya. Tahu budaya sendiri, tahu budaya orang lain. Kemudian bergotong royong, harus mampu menciptakan murid yang bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkolaborasi, bisa berempati. Kemudian kreatif, dengan kreativitas di mana bisa melihat peluang. Kemudian bernalar kritis, bernalar itu tidak setiap informasi itu ditelan mentah-mentah. Jadi kalau di majalah itu ada cover both side. Setiap informasi harus di cross check. Jangan percaya pada satu pihak sebelum cross check ke pihak yang lain. Itu benar kritis. Taklid sama ya kalau sama itu. Taklid kita. Kemudian mandiri. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
dipisahkan dengan yang kedua itu posisi kontrol guru yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ini kita guru, kita bisa memposisikan diri untuk mengontrol murid kita. Apakah kita sebagai pembuku, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Manajer, akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki? Saya bisa bantu apa? Jadi menawarkan bantuan. Ini posisi-posisi yang kita mau pilih posisi yang mana itu terserah kita, karena kita sebagai pelaku utama di dalam kelas ya. Mau menjadi manajer berarti kita harus mencapai posisi ini. Dan saya sarankan itu kita jangan suka menyakiti anak baik fisik maupun verbal maupun ucapan ya. Misalnya saya pernah punya murid yang mengeluh ya, saya kan dari dulu sudah keliling ya, ada proyek bulan di sini. Suatu saat pelajaran, Bu, saya kali kelas waktu kelas kita tulis diomong sumplung. Nah, diomong sumplung gara-garanya apa? Gara-garanya itu ada soal tapi nggak ada yang bisa mengerjakan. Terus diomong cumplung, pancen, kabeh cumplung. Nah, itu menyakitkan ternyata. Itu kalimat verbal yang akan terus diingat. Nah, jangan dicumplung-cumplung, kan siapa tahu dia nanti akan jadi orang besar berhasil dan akan terus mengingat sosok dulu yang ngomong cumplung. Nah itu hati-hati kita ya, karena anak didik yang kita hadapi anggap saja seperti anak kita, sehingga perlakuan kita akan lebih manusiawi, penuh hati, penuh cinta ya. Selanjutnya itu akibat ya, pola perilakunya ketika dihukum, pola perilakunya akan melanggar, terus melanggar berulang-ulang sebagai bentuk perlawanan. Kemudian membuat rasa bersalah, dia akan menjadi rendah diri, kurang percaya diri, menjadi orang yang cemas dan khawatir, takut salah. Kemudian karena kita bersentuhan dengan anak, ada organ yang namanya otak ya. Nah, organ otak ini itu ada 3 lapis. Misalnya seperti ini, kepala tangan saya. Kebetulan saya biologi ya, belajar otak juga. Ketika ini jempol dikepalkan seperti ini ya. Ini lengan saya adalah batang otaknya. Kemudian jempol yang saya lipat ini adalah otak mamalianya. Kemudian lapisan terluarnya adalah neokorteks, otak manusia ya. Jadi di dalam diri kita masih ada potensi otak binatang ya, di sini. Otak reptil itu adalah memegang sistem pengamanan, bekerja instingtif. Jadi flight or fight, hadapi atau lari seperti ular ya. Kalau ada bahaya dia tidak bisa lari, berarti hadapi atau seperti itu. Jadi kita masih seperti itu, masih ada. Dan ini sebagai penjaga semua informasi yang masuk ke kita. Kita ketemu orang, kita melihat dulu, oh ini kayaknya orang baik, oh ini sih kayaknya orang jahat. Kita sudah berlama, oh ini orang jahat, maka otak yang ke atas itu sudah tertutup, nggak bisa masuk ya. Inilah dimana kita itu memahami sebagai guru, otak reptilnya itu harus dalam kondisi aman, tidak merasa terancam. Guru baru masuk langsung marah-marah, ya semua otak langsung tertutup. Apapun yang kita bilang berbusa-busa dijamin tidak bisa masuk ya, karena sudah tertutup ya. Sehingga kita berusaha membuka pintu pertama, informasi yang akan kita sampaikan di dalam otak reptil, buat dia nyaman, buat dia berpikir ya. Yang kedua ini otak mamalia, sistem limbik, mengendalikan emosi. Sudah nyaman, kemudian tenang, emosinya sudah bagus, good feeling ya, baru kita sampaikan informasi. Yang bekerja adalah otak neokorteks, otak intelijensi, kecerdasan dan sebagainya. Jadi perlunya kita ya terus belajar
terus belajar ternyata struktur tubuh manusia otak ini seperti ini. Proses penyampaian informasi harus melalui batang otak reptil, kemudian otak mamalia, baru sampai ke intelijensi. Ini adalah pengetahuan umumnya, tidak hanya di biologi saja, di psikologi juga mesti dipelajari. Misalnya kita paham bahwa otak itu akan jenuh ketika kita dan sekarang ini sudah jenuh saya dari jam berapa. Maka kita mengadakan ice breaking, misalnya ya, ice breaking itu untuk mencairkan suasana. Misalnya ini, silakan kita main antara kepala dan kelapa. Kepala digaruk kepala. Nah, kan nanti akan ada yang salah ya. Kelapa digaruk kepala diparut. Nah, salah lagi. Harusnya bagaimana? Kepala digaruk, kelapa diparut. Coba kita bersama-sama fokus. 1, 2, 3. Bendari. Kelapa digaruk, kelapa diparut. Mbak. Kepala digaruk, kenapa diparut? Kepala digaruk. Ayo, Pak. Ya, Mbak. Pak Ono. Mbak Eri. Raisa diparut. Kelapa diparut. Ini mata. Kepala garuk-garuk, kepala digaruk, kelapa digaruk. Kepalanya diparut. Pak Ono silakan. Ya, itu hanya sekedar contoh ice breaking. Jadi ketika sudah mulai jenuh, mencair sajalah dulu, jangan terus dijebak. Ya, coba Mbak Betty. Kepala, Kepala digaruk, kelapa diparut. di badan. Ya, nah sekarang yang kedua, permainan antara semut dan gajah. Kita semut itu bilangnya kecil tapi dengan gerakan besar. Ini keseimbangan otak kanan dan kiri. Kalau saya bilang gajah, bilang saja besar, tapi kecil ininya. Ya, ekspresinya. Semut kecil, gajah besar. Semut kecil, gajah besar. Coba. Mbak Nurul sini, Mbak. Sini, Mbak, sini. Ya. Semut kecil, gajah besar. Alhamdulillah sudah slide terakhir. Ketua saya sosialisasi modul 1 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 budaya positif sudah saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan tentu jauh dari instrukturnya, jauh dari modulnya, jauh dari fasilitatornya dan jauh dari pengajar prakteknya. Yang saya sampaikan adalah sebatas penyerapan saya mengikuti 2 bulan kegiatan calon guru penggerak. Jadi saya mohon maaf jika dari sisi sejarah Ki Hajar Dewantara ada yang terlupa atau dari sisi psikologi ada yang salah. Saya mohon maaf, itu yang bisa saya serap selama kurang lebih 2 bulan ini dan diakhiri dengan sosialisasi. Jadi tidak sempurna penyampaian dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.